Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Time Management yang terdiri dari saya sendiri, Reksi Septian Arafat, kemudian ada Yusuf Rahmadi, dan Ardian Zulfikar Malik. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Project Time Management. Jadi, apa itu Project Time Management? Project Time Management adalah sebuah kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan dari produktivitas waktu. Seperti kita tahu, waktu merupakan satu sumber daya yang begitu berharga dalam rangka untuk mengerjakan suatu proyek. Karena sumber daya ini begitu berharga, waktu ini harus dikelola secara efektif dan efisien. Efektivitas dari manajemen waktu yang baik itu terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan efisien tidak lain mengandung dua makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi waktu, yaitu menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Manajemen waktu sendiri bertujuan kepada produktivitas yang berarti rasio output dengan input. Tampak dan dirasakan seperti membuang waktu dengan mengikuti fungsi manajemen dalam mengikuti waktu. Merencanakan terlebih dahulu penggunaan waktu bukanlah suatu pemborosan, melainkan memberikan satu pedoman dan arah, bahkan pengawasan terhadap waktu tersebut agar bisa digunakan secara efektif. Kemudian yang akan kami bahas sekarang ini dapat dirangkum menjadi 7 buah proses inti, yaitu plan schedule management, kemudian define activities, sequence activities, estimate activities resources, estimate activity duration, develop schedule, dan control schedule. Yang pertama kita bahas adalah plan schedule management. Plan schedule management merupakan proses yaitu pembentukan kebijakan, prosedur, dokumentasi untuk perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pelaksanaan, hingga pengendalian jadwal proyek. Manfaat inti dari proses ini tentunya untuk mengatur bagaimana proyek tersebut akan terjadwal dan dikelola. Karena plan schedule ini bersifat masih perencanaan, jadi masih belum dijalankan. Kemudian kita bisa melihat skema ITTO-nya, yaitu input, tools and technique, dan output, yaitu input. Yang pertama kita bahas input. Yang pertama ada project management plan, karena di situ terdapat seluruh perencanaan project, sehingga dalam merencanakan waktu dan jadwal pun harus mengacu kepada rencana tersebut. Yang kedua itu project charter, yaitu satu dokumen yang menandakan bahwa project tersebut telah dimulai. Kemudian enterprise environmental factors, tentunya ada hal-hal di lingkungan project atau lingkungan kerja kita yang dapat mempengaruhi perencanaan waktu. Kemudian organizational process asset. Setiap organisasi memiliki proses yang berbeda-beda dan proses itu dapat dianggap sebagai aset. Kemudian dalam merencanakan schedule, tentunya proses-proses yang berbeda ini menjadi sebuah aset untuk dijadikan input dalam membuat schedule management. Kemudian tools and technique. Yang pertama itu expert judgment. Ini merupakan tools yang paling dasar karena tentunya kita bisa mengacu kepada pendapat para ahli ataupun orang-orang yang telah berpengalaman dalam satu area project yang sama. Yang kedua, analytical techniques, yaitu teknik-teknik analitis untuk menganalisa seberapa banyak waktu yang dibutuhkan, kemudian aktivitas-aktivitas apa yang nantinya akan didefinisikan. Yang ketiga itu meetings untuk bertemu dan brainstorming dan mendiskusikan seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk nantinya dijadikan rencana dalam plan schedule management. Kemudian outputnya sendiri adalah schedule management plan, yaitu sebuah perencanaan yang berisi tentang seberapa banyak waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek. Kemudian yang kedua ada proses define activities. Define activities merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi
dan mendokumentasikan aktivitas untuk dapat menghasilkan deliverable project yang terkait. Tujuan utama dari kegiatan ini tentunya membagi aktivitas-aktivitas untuk memperkirakan kapan aktivitas tersebut dapat terlaksana. Kemudian skema ITTO-nya, yaitu yang pertama Schedule Management Plan. Setelah tadi diproses Plan Schedule Management, mengeluarkan output Schedule Management Plan, di mana itu menjadikan suatu basis untuk perencanaan waktu untuk proses-proses lain dalam Project Time Management. Kemudian Scope Baseline. Tentunya dalam mendefinisikan aktivitas, kita harus mengetahui ruang lingkup dan batasan untuk aktivitas tersebut dapat terlaksana. Kemudian kembali lagi, Enterprise Environmental Factor, lingkungan pekerjaan dan lingkungan perusahaan mempengaruhi pendefinisian aktivitas. Kemudian masih sama, Organizational Process Asset, karena setiap organisasi berbeda, maka pendefinisian aktivitas pun harus tergantung pada satu organisasi spesifik, tidak bisa umum disamakan dengan organisasi lain. Yang kedua ada tools and technique. Yang pertama, decomposition. Decomposition merupakan suatu proses pemecah-mecahan atau pembagian suatu aktivitas menjadi aktivitas-aktivitas lain yang lebih kecil, namun lebih mudah untuk dikelola atau di-manage. Kemudian yang kedua, rolling wave planning merupakan sebuah proses iteratif, suatu proses perencanaan yang iteratif yang berulang, di mana dalam proses tersebut satu work atau satu task itu dikerjakan atau direncanakan secara detail. Kemudian detail-detail tersebut digunakan lagi sebagai basis atau dasar untuk mendefinisikan kegiatan lain pada fase yang lain di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu expert judgment, masih sama seperti yang tadi, merupakan pendapat para ahli yang mana dapat orang yang telah bekerja pada satu area yang sama ataupun memang ahli dalam project time management. Kemudian output dari proses ini adalah activity list. Tentunya setelah tadi kita dapat memecah-mecah daftar aktivitas, kita akhirnya mendapatkan aktivitas-aktivitas yang memang harus dilakukan, daftarnya secara rinci. Kemudian yang kedua adalah activity attributes, yaitu atribut-atribut dari daftar aktivitas yang sebelumnya. Maksudnya seperti dalam satu aktivitas ini ada atribut apa saja, ada kegiatan lain yang harus dilakukan atau tidak, kemudian waktunya kapan, tenggat waktu, kemudian scope, ruang lingkupnya seperti apa, dan milestone list. Bicara apa? Kontrol shift F9 gitu, mau nanya apa? Kemudian milestone list adalah daftar capaian atau satu titik spesifik di mana sebuah aktivitas itu harus mencapai satu target tertentu. Berikutnya adalah sequence activities, merupakan proses untuk melakukan identifikasi dan mendokumentasikan hubungan antar kegiatan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa setiap proses ini akan mendefinisikan urutan logis pekerjaan untuk memperoleh efisiensi yang terbaik dalam suatu proyek. Dalam sequence activities, untuk input membutuhkan schedule management plan, yaitu merupakan perencanaan dari proyek itu sendiri, lalu list activity, aktivitas-aktivitas apa saja yang ada dalam proyek, activity atribut apa saja yang diperlukan dalam proyek, milestone list merupakan dokumen yang berisikan target apa saja dalam suatu aktivitas harus tercapai, lalu project scope statement, scope dari setiap aktivitas, enterprise environment factor yang merupakan environment factor merupakan faktor dari lingkungan yang mampu memengaruhi aktivitas dari suatu proyek. Lalu yang terakhir adalah organizational process asset. Kemudian ada tools and technique,
Yang pertama adalah Predictions Diagram Method atau PDM, lalu kedua adalah Dependency Determination, dan ketiga adalah List and Lag. Output dari aktivitas sequence activity diantaranya adalah Project Schedule Network Diagram, yang kedua adalah Project Document Update. Proses berikutnya adalah Estimate Activity Resources, merupakan suatu proses untuk memperkirakan jenis dan jumlah dari material yang dibutuhkan, sumber daya manusia, peralatan, atau bahkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan dari setiap kegiatan proyek. Tujuan utama dari proses ini adalah mengidentifikasikan jenis, jumlah, dan karakteristik sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas yang memungkinkan biaya serta perkiraan durasi yang lebih akurat. Dalam proses ini, untuk input, sama seperti pada aktivitas-aktivitas sebelumnya, membutuhkan schedule management plan, activity list, activity attribute, resource calendar, risk register, activity cost estimates, enterprise information factor, organizational process asset. Lalu untuk tools and technique, yaitu ada expert judgment, alternative analysis, published estimates data, bottom-up estimating, project management software, yang kemudian akan menghasilkan output sebagai activities resource requirement, resource breakdown structure, project document update. Activity duration merupakan proses memperkirakan jumlah periode kerja yang diperlukan untuk mampu menyelesaikan kegiatan individu dengan estimasi sumber daya yang tersedia. Tujuan utama dari proses ini adalah menyediakan waktu pada setiap kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan yang merupakan masukan utama ke dalam jadwal proses dari pengembangan proyek itu sendiri. Dalam estimate activity duration, untuk input terdapat schedule management plan, activity list, activity attribute, activity resource requirement, resource calendar, project scope statement, risk register, resource breakdown structure, enterprise environment factor, organizational process asset. Dan untuk tools dan teknik yang digunakan dalam estimate activity duration, diantaranya adalah expert judgment, analogy estimating, parametric estimating, 3-point estimating, group decision making technique, serta reverse analysis, yang mana dari tools dan teknik sebelumnya akan menghasilkan yang pertama adalah activity duration estimated, project document update. Develop schedule. Develop schedule merupakan proses dalam menganalisa urutan aktivitas, durasi, kebutuhan sumber daya, dan batasan schedule untuk membuat project schedule model. Proses ini melibatkan schedule, durasi, sumber daya, serta ketersediaan sumber daya dengan relasi logis ke dalam scheduling tool. Skema dari proses ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dalam develop schedule membutuhkan schedule management plan, activity list, activity attribute, project schedule network diagram, activity resource requirement, resource calendar, activity duration estimates, project scope statement, risk register, project staff assignment, resource breakdown structure, environment, enterprise factor, organizational process asset, serta menggunakan tools dan teknik seperti schedule network analysis, di mana menggambarkan keterkaitan aktivitas-aktivitas. Lalu kedua ada critical method, merupakan kelanjutan dari network analysis, di mana pada critical method menggambarkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Berikutnya ada critical chain method, yang merupakan kelanjutan dari critical path method, di mana pada critical chain method menggambarkan ketersediaan resource yang dibutuhkan. Lalu ada resource optimization teknik, model teknik, list and lag, schedule compression, dan scheduling tool. Dari tools dan teknik itu dapat menghasilkan output sebagai schedule baseline, project schedule, schedule data, project calendar, project management plan updates, serta project document updates. Lanjut ke control schedule. Control schedule adalah proses monitoring status dari aktivitas project untuk memperbaharui progres dari project dan mengatur perubahan-perubahan ke dalam schedule baseline untuk dapat memenuhi rencana awal. Jadi manfaat dari proses control schedule ini yaitu kita dapat menyediakan apa saja untuk bisa mengenali deviasi dari rencana dan mengambil tindakan korektif dan preventif guna meminimalisir risiko.
Oke, jadi di control schedule ini kita dapat mengetahui input, tools and teknik, dan serta outputnya juga. Di control schedule mempunyai input, yang pertama itu project management plan, yang kedua project schedule, yang ketiga work performance data, yang keempat project calendar, ada schedule data, dan organisasi proses aset. Oke, yang pertama project management plan itu suatu perencanaan yang sebuah perencanaan dari suatu project yang sudah disetujui di awal. Kemudian yang kedua project schedule, yaitu jadwal-jadwal dari suatu project yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada project calendar, itu suatu kalender yang mendefinisikan suatu resource yang dapat resource dari suatu project untuk bisa menyelesaikan dari suatu project. Jadi kita dapat mengetahui di mana saja tanggal-tanggal yang bisa kita dapat menyelesaikan dari suatu project tersebut. Kemudian ada schedule data, itu hampir sama berkaitan dengan project calendar, yaitu schedule mana saja yang dapat kita susun. Kemudian ada organisasi proses aset, yaitu suatu aset yang ada di organisasional untuk dapat kita susun dari schedule sendiri. Kemudian ada tools and teknik dari control schedule. Yang pertama ada performance review, yang kedua project management software, yang ketiga resource optimization teknik, yang keempat modeling teknik, ada lead and lags, schedule compression, dan scheduling tool. Oke, yang pertama performance review. Performance review di sini kita dapat menggunakan tools ini, teknik ini yaitu digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menganalisa schedule performance seperti tanggal mulai dan tanggal selesai yang sebenarnya. Kemudian ada presentasi kelengkapannya, apakah dari suatu aktivitas itu sudah terlengkapi atau belum. Kemudian ada sisa durasi dari pekerjaan yang sedang dikerjakan. Yang kedua ada project management software. Nah, tools di sini digunakan untuk men-schedule project management software digunakan untuk kita dapat menggambarkan schedule dari yang sudah dikerjakan dari suatu tim project. Jadi kita di sini biasanya menggunakan software Microsoft Project. Yang ketiga ada resource optimization teknik. Resource optimization teknik yaitu berisi aktivitas scheduling serta sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk aktivitas yang sedang dikerjakan dari tim project tersebut. Kemudian kita juga dapat menggunakan schedule compression, yaitu dimana kita dapat memanfaatkan jadwal-jadwal yang kosong dari tim project untuk dapat mempersingkat lamanya suatu project. Nah, dari kita ketahui dari input, kemudian tools and teknik, kita dapat mengetahui output sebagai berikut. Yang pertama work performance information. Dan yang kedua ada schedule forecast, ada change request, kemudian ada project management plan update, kemudian project document update, serta organizational proses aset update. Nah, di sini kita dapat mengetahui work performance information. Nah, work performance information di sini kita dapat mengetahui suatu performa dari tim project tersebut. Jadi kita dapat mengetahui sampai manakah pekerjaan dari tim project itu terselesaikan. Jadi di situ kita dapat mengetahui kapan dari tim project itu dapat selesai, informasi-informasi di mana penyelesaian keterlambatan ataupun ketersediaan waktu yang masih tersisa kayak gitu. Kemudian ada project document update. Nah, di sini project document update
Nah, di sini dalam project dokumen update-nya itu kita dapat mengupdate dokumen yang telah dibuat sebelumnya, itu yang berupa ada schedule data, project schedule, dan register. Jadi ketika kita dapat mengontrol schedule, kita dapat di hasil akhir kita dapat mengupdate schedule data. Nah, di schedule data ini kita update apakah schedule data tersebut dapat sesuai dengan schedule data yang sudah direncanakan atau berbeda dengan schedule data yang telah dibuat. Kemudian ada risk register. Di sini kita dapat mengupdate resiko-resiko yang terdaftar ketika kita sudah melakukan sebagian pekerjaan yang telah ditentukan. Oke, selain itu ada organizational process asset update. Nah, di sini yang terupdate itu yang pertama itu penyebab dari variasi, yang kedua ada tindakan korektif dipilah beserta alasannya, kemudian lisan yang dapat dipetik dari project schedule control. Oke, sekian dari tim time management. Dari project time management itu tadi kita sudah dapat membahas dari define activity. Dari yang pertama itu ada plan schedule management plan, kemudian ada define activities, lanjut ke sequence activities, estimate activity resource, dan estimate activity duration, dan develop schedule. Kemudian yang baru saja dijelaskan itu control schedule. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.